Diferensiasi 6 saluran. Membasmi penyakit jahat. Kakek kau baik-baik saja kakek? Yuyin, lihat teman yang kamu bawa ke sini. Jika Tetua Long mengalami kecelakaan, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Tutup mulutmu. Perhatikan baik-baik. Jarum emas penyelamat penuh kasih. Pergi. Pemanggilan dewa. Pemanggilan regresi. Bubar. Kakek. Maksani iblis macam apa ini? Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Aku memberitahumu, jika Tetua Long meninggal, tunggu saja neraka menantimu di sisinya. Energi di tubuh Tetua Long semakin berkurang. Sudah sangat merusak meridian jantung Tetua Long. Aku hanya membantunya, melepaskan energi pembunuh total. Energi mematikan. Bicara besar, padahal belum menyembuhkan. Dan kamu masih di sini bermain trik. Tuan Lin. Jangan khawatir, kakekmu baik-baik saja sekarang. Lin Yan, jika sesuatu terjadi pada Tetua Long, aku Guheng akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu. Suanda, dokter langit terbaik di Provinsi Utara, dikenal sebagai tangan suci 100 bunga. Anda seharusnya punya cara lain untuk menyelamatkan Tetua Long. Tolong bertindak cepat. Jangan biarkan bocah ini membawa bencana pada keluarga Long. Bukan aku tidak mau menyelamatkannya. Kamu juga melihat tubuh Tetua Long. Sebelumnya tidak ada masalah besar. Tapi bagaimana hasilnya sekarang? Setelah bocah ini memperlakukannya seperti ini. Jujur saja, aku juga nggak pede. Kau bicara omong kosong. Kurasa kau tidak tahu malu. Nomor 1 di dunia. Jika Tetua Long sudah sembuh, mana mungkin dia masih seperti ini? Siapa yang bisa menebak akal licikmu? Kamu yang merawatnya. Dan sekarang dia dalam keadaan seperti ini. Kamu ingin aku Sus yang menanggung kesalahan ini. Dalam mimpimu. Benar. Tetua Long awalnya hampir baik-baik saja. Gara-gara kau, dia pingsan lagi. Aku pikir kamu punya niat jahat. Hari ini aku akan mewakili keluarga Long dan memberimu pelajaran yang bagus. Orang-orang ikat dia untukku. Kakek kau baik-baik saja? Apakah ada yang tidak nyaman kakek? Aku baik-baik saja sekarang. Sekarang aku merasa seluruh tubuhku jauh lebih lancar. Sebelumnya, seakan ada beban berat di dadaku. Sekarang aku merasa 10 tahun lebih muda. Dan bukan hanya itu. Kakek kau bisa berdiri. Bukan hanya aku merasa kakiku lebih baik sekarang. Tapi juga, energi saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya aku masih punya 10 tahun. Kakek, apa yang kau katakan? Kau hidup 100 tahun lagi tidak masalah. Benar. Sepertinya Tetua Long pulih dengan sangat cepat. Ini semua berkat Dokter Langit Su. Bukan apa-apa. Selama Tuan Long sehat itu sudah cukup. Meski Dokter Su tak berhasil menyembuhkannya, tapi kamu bisa melakukannya. Kebaikan ini, kami di keluarga Long pasti akan membalasmu. Bukan Nona Long. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Dia bilang kau tak terlalu pandai mengobati. Tapi orang ini sangat tebal muka. Memujimu. Kamu. Lin Yan, apa maksudmu? Ini jelas pekerjaan Tabib Zhu. Benarkah? Dia benar-benar menyelamatkan Pak Tua Long. Tentu saja itu aku. Tetua Long disembuhkan oleh Dokter Langit Su. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu dan berkulit tebal. Kamu hanya kebetulan pada waktu yang tepat. Jika tidak ada perawatan Tuan Zhu sebelumnya, hanya karena tipu muslihatmu. Sekarang Tuan Long mungkin tidak tahu. Hidup mereka sudah dalam bahaya. Menarik. Jadi begitu. Jadi kau percaya sepenuhnya pada Dokter Su, kan? Itu wajar. Tuan Gu, kamu, apa yang kamu berikan padaku? Kau tidak yakin? Tuan Long selamat berkat Dokter Langit Su. Ini hanya dari tubuh Tetua Long. Energi mematikan yang telah kukumpulkan belum tersebar. Jika kau tidak ingin seperti Tetua Long, tubuhnya dipenuhi aura kematian, kau harus meminta Dokter Langit Su cepat selamatkan kau. Sama seperti yang kualami waktu itu. Sama persis. Kayaknya Tuan Lin sungguh telah menolongku. Terima kasih Tuan Lin. Ada apa Dokter Langit Su?
Cepat bantu. Bukankah kau dikenal sebagai Master Bunga? Takkan sulit menyelamatkannya lagi. Dokter Langit Su, tolong, selamatkan aku. Jangan lupa menyelamatkan. Begitu energi mematikan menyebar, itu akan menggerogoti Meridian. Semakin lama kau menunda, gurumu akan menjadi orang yang tidak berguna. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, aku akan membuatmu seperti dia. Lin Yan, tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu. Mengapa aku harus diselamatkan? Aku hanya orang yang tidak berguna. Aku jelas tak selevel dengan Dr. Su. Tuan Lin. Berhenti mengolok-olokku. Aku akui bahwa Tetua Long sakit. Sama sekali tidak sembuh. Tolong selamatkan dia. Tuan Gu. Ya Tuhan. Dokter Langit Su ternyata mengakuinya sendiri. Dia tidak menyembuhkan ini. Jadi begitu. Sepertinya penyakit ini, anak muda ini benar-benar menyembuhkannya. Yang muda Tanggun Akhirnya mengakui bahwa dia benar-benar tertutup. Dokter Langit Su, apa yang terjadi? Dokter Langit Su, tolong jelaskan dengan jelas pada saya. Anda belum menyembuhkan penyakit ini. Mengapa Anda bilang sudah sembuh? Tuan Long, biar saya katakan yang sebenarnya. Saya melihat Anda sudah sakit parah. Dengan kondisi medis saat ini, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Awalnya saya hanya mengikuti permintaan Tuan Muda Gu, memberi Anda lebih banyak hari. Tunggu, Nona Long pasti serahkan ke Tuan Gu. Memberi apa? Katakan. Maksud Tuan Muda Gu, selama Anda diurus, saat itu semua milik keluarga Long akan menjadi milik mereka. Maka saya juga. Nona Long, saya akui saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Tuan Lin, tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Gu, keluarga Gu akan membunuhku. Tuan Lin, kau bebas atur sendiri cara menghadapinya. Lupakan saja. Aku tidak akan repot berdebat dengan mereka. Berikan obat ini padanya, dan dia akan baik-baik saja. Terima kasih Tuan Lin, atas kemurahan hati Anda. Tuan Lin, kebaikan hati Anda yang luar biasa. Saya Su Xiang akan mengukirnya di hati saya. Enya. Cepat. Tuan Lin, saya benar-benar harus berterima kasih hari ini. Kalau tidak, nyawa tua saya ini akan berakhir di sini hari ini. Pak Tua Long, kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Hanya membantu. Itu bukan masalah bagiku. Kau cuma melepasku hang begitu saja? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Biarkan mereka pergi. Kuharap Tuan Muda Gu. Efek samping setelah minum obat tidak akan terlalu tak tertahankan. Maaf, aku sedikit kehilangan ketenangan. Sebenarnya datang ke sini kali ini adalah karena ada sesuatu yang ingin kukonfirmasi. Tuan Lin, mohon, jangan sungkan. Hidup saya diberikan oleh Anda. Silakan berbicara dengan bebas. Pernahkah kau melihat benda ini? Batu ini terlihat sangat familiar. Benar. Itu kalung itu. Kalung. Tunggu, aku akan segera mengambilnya. Presiden Day, kau nakal sekali. David. Ini perusahaan, jika kau melakukan ini, aku akan malu. Seluruh perusahaan adalah milikku. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh datang dan mengganggu kita. Santai saja sayang. Siapa itu? Siapa yang buta? Siapa yang berani merusak waktu baikku? Kakak sulung. Ini adikku tersayang. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Saat ini, saya punya proyek 20 miliar. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. 20 miliar. Presiden Day, kau menyakitiku. Keluar. Aku sedang bicara serius, tahu. Adikku, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Proyek ini sekarang ada di tangan keluarga Shen. Keluarga Shen. Jadi itu bukan proyekmu. Lalu kenapa kamu memintaku membicarakannya, kakakku tersayang? Sekarang seluruh kota Hai, selain keluarga Dai kita, siapa lagi yang bisa mengambil proyek 20 miliar ini? Meskipun proyek ini ada di tangan keluarga Shen. Tapi saya kira, mereka mungkin tidak punya modal awal yang cukup kan? Saat ini, kakak sulung, pergi temui mereka soal kerjasama. Lalu, kau akan terkenal dan kaya. Saya dengar. Nona dari keluarga Shen. Cukup cantik. Baiklah. Kalau begitu kita lakukan itu. Serahin urusan jodoh ke aku aja.
Dan setelah masalahnya selesai, Kak tolong sampaikan kata-kata baik untukku kepada Ayat. Kalau begitu sudah beres. Bagaimana, apakah ini yang itu? Benar, ini yang ini. Tapi mengapa yang ini tidak berkilau? Mungkin sudah terlalu lama bersama orang. Nona Long, permisi, bolehkah aku memilikinya? Ini? Apakah tidak nyaman? Tidak. Tuan Lin, kau salah paham. Jika kau menginginkannya, ambil saja. Hanya saja untuk hal-hal seperti ini. Sebelumnya ada 2 secara total. Aku hanya tidak tahu apakah itu sangat penting bagi Tuan Lin. Apa katamu? 2. Siapa? Kalian berdua masuklah dulu. Kamu Lin Yan. Kamu dari Underworld Hall. Benar. Saya tidak menyangka anak dari keluarga Lin waktu itu ternyata masih hidup. Saat itu, mungkinkah kau juga berpartisipasi dalam kekacauan di keluarga Lin saat itu? Lebih dari sekadar berpartisipasi. Bahkan sekarang, saya masih ingat ekspresi orang tuamu saat mereka tewas tragis di bawah sabitku. Sungguh nostalgia. Kau membunuh orang tuaku. Jika orang tuamu tidak, kau nekat menahanku. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Saya tidak pernah berpikir bajingan itu diselamatkan oleh nyawa orang tuamu. Ternyata akan kembali untuk mati. Kau mencari mati, prajurit dan jenderal langit. Masuk tubuh spiritualku, bantu lawan musuh. Nak, hanya itu yang kamu punya. Saya sarankan Anda, serahkan barang itu dengan patuh. Aku janji tidak akan menyiksamu terlalu parah. Cukup omong kosong. Kalau begitu, tunjukkan padaku, punya kemampuan. Aku tidak seperti Jalang itu. Karena kau mencari mati, maka pergilah bersatu kembali dengan orang tuamu. Aku mengundang Yang Mulia Dunia 8 Ves Maha Agung, menolong dunia, memutus roda samsara. Apel, dia ternyata dewa tinggi. Baru sadar sekarang, agak terlambat. Kau bunuh orang tuaku dan sakiti keluargaku saat itu. Dendam darah yang dalam ini tidak bisa didamaikan. Aku berkata, aku pasti akan menagih hutang ini. Tathagata, tekan dia untukku. Tathagata menerima perintah, datang dari ketiadaan pergi ke ketiadaan. Bersihkan dosa, hindari jalan sesat, murid reinkarnasi. Kemenangan akhir, pasti milik aula dunia bawah kita. Jimat pelindung hidup. Jimat pengganti nyawa. Sialan. Ternyata itu adalah tubuh Dharma. Semua dari aula dunia bawah takut mati. Mungkin dia hanya menguji kita. Bukankah kau bilang tadi, ada orang lain? Seharusnya Kaisar Dunia Bawah. Kita harus mempercepat. Harus temukan token function yang lain. Jangan biarkan aula dunia bawah mendapatkannya. Kalau tidak, 3 alam akan kacau balau. Aula dunia bawah. Aku pasti akan membuatmu membayar. Kakak, aku sangat merindukanmu. Suer adalah Suer. Suer, kamu di mana? Ada apa? Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Aku sudah melihat adikku. Dia masih hidup. Tapi aku tidak bisa menemukan lokasinya. Sepertinya keluarga Long benar. Potongan lainnya ada di rumah lelang. Tapi potongan di tubuh adikmu sepertinya memiliki semacam batasan. Saat mencari secara paksa, akan menjadi kontraproduktif. Tapi untungnya, sekarang, aku sudah tahu adikku masih hidup. Saat kita mendapatkan potongan lainnya dari penobatan token function, kita seharusnya bisa mendeteksi lokasi pasti adikmu. Jangan khawatir, kita pasti akan bisa menyelamatkan adikmu. Suer, aku pasti akan menemukanmu.
Sudah 5 tahun kau menahan penderitaan. Sialan! Benarkah tidak ada seorang pun di seluruh kota Hai yang mau bekerja sama dengan kita? Jika ini terjadi sebelum proyek dimulai, dan dananya tidak mencukupi, maka 20 miliar itu akan sia-sia. Presiden Shen, kenapa wajahmu muram? Lin Yujian, apa yang kau lakukan di sini? Tentu, aku datang untuk bahas kerjasama. Membahas kerjasama? Bukankah sudah kukatakan padamu, keluarga Shin kami sama sekali tidak mungkin bekerja sama dengan keluarga Linmu. Selain itu tidak mungkin bagi kita berdua memiliki hubungan apapun. Kali ini, aku tidak mewakili keluarga Lin untuk bicara denganmu, tapi keluarga Dai. Perjanjian investasi grup Kaiyuan. Ini adalah syarat yang ditawarkan oleh keluarga Dai. Mereka bersedia membantu keluarga Shenmu membiayai penuh modal awal. Dan untuk keuntungan selanjutnya, bagi 50-nya. 100% keuntungan. Bagi 50-nya. Adakah hal sebaik itu? Tidak percaya. Kau bisa lihat sendiri. Kalau begitu, apakah mereka punya syarat? Tentu saja mereka bersedia. Yaitu, itu mengharuskan Nona Shen untuk datang langsung ke perusahaan mereka. Pergi sendiri. Pokoknya kesempatan sudah diberikan padamu. Apakah kau pergi atau tidak? Terserah padamu, Nona Shen. Aku permisi dulu. Dengan keadaan sekarang, ini satu-satunya cara. Ketua Long, terima kasih atas keramahan Anda beberapa hari terakhir ini. Silakan istirahat dulu. Aku akan kembali ke kota Hai sekarang. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Ini adalah apa yang seharusnya kami lakukan. Lagi pula, jamuan selamat datang akan segera diadakan. Saat itu keluarga Long kami pasti tidak akan mengecewakan Tuan Lin. Terima kasih atas repotnya. Halo. Apa katamu? Segera beritahu Ketua Hai. Jika Shenmu mengalami masalah sekecil apapun, kau harus bertanggung jawab. Silakan masuk. Tuan muda dari Nona Shen sudah tiba. Cepat silakan undang Nona Shen masuk. Nona Shen, silakan duduk. Semua orang bilang Nona Shen, pesona langka yang tumbuh indah. Hari ini kau membuktikan reputasimu. Bos Dai, mari kita bicara langsung tentang kerjasama ini. Baik. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk itu. Kita bisa bicara tentang kontrak nanti. Hari ini, aku terutama ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenalmu dengan baik. Saya mengerti. Kita di sini untuk bekerja sama. Jika Anda punya pertanyaan tentang keluarga Shen kami, tanyakan saja langsung kepada saya. Saya tidak akan menyembunyikan apapun. Aku ingin mendengar apa yang keluarga Shenmu bisa berikan untuk keluarga Dai kami. Jika keluarga Dai Anda bekerja sama dengan kami, Anda akan mendapatkan separuh hak kontrak. Untuk proyek pengembangan kota barat ini, bagi hasilnya 50-50. Ini semua adalah hal-hal dalam kontrak. Nona Shen, masa cuma segini ketulusanmu? Apa maksudmu? Bukankah Anda sendiri yang mengusulkan persyaratan ini? Sepertinya kau masih belum mengerti maksudku. Aku akan bicara lebih langsung saja. Aku membantumu. Bukankah seharusnya kau juga memberiku sesuatu sebagai imbalan? Saya masih belum begitu mengerti maksud Anda. Ini, mari kita ikuti saja kontraknya. Nona Shenku sayang. Begini caramu berbisnis. Lihat. Keluarga Dai kami menanggung seluruh modal awal. Mengenai keuntungan, kami masih harus memberimu separuh. Katamu, untungmu sebesar itu. Aku juga berhak dapat bagian kar. Misalnya, menggunakan kekuatanmu untuk membuatku senang. Tuan Dai, saya datang ke sini untuk membahas kerjasama, bukan untuk dihina oleh Anda. Penghinaan. Jangan berkata sekasar itu.
Toh di bisnis, semua cari yang dibutuhkan. Ya, selama kau membuatku nyaman. Aku jamin, kau tidak perlu khawatir sama sekali tentang proyek ini. Selain itu, keluarga Shenmu naik jadi keluarga elit di kota Hai. Tuan Muda Dai tak tampak niat kerjasama. Kalau begitu, kerjasama kita berakhir di sini. Apa yang kau lakukan? Aku adalah ketua grup Qiangsheng. Di kota Hai, semua tunduk padaku. Apa kau pikir kau bisa datang dan pergi dari tempat ini kapanpun kau mau? Kudengar kau menikah dengan suami yang belum menyentuhmu selama 5 tahun. Kau pasti sangat kesepian kan? Hari ini, biarkan aku memuaskanmu dengan baik. Lepaskan aku. Dasar bodoh buta. Siapa kau? Nona Shen, apa kau baik-baik saja? Orang Anda datangnya terlambat. Kami mohon maaf, Nona Shen. Aku baik-baik saja. Apa-apa yang terjadi? Penatua Hai dan keluarga Shen ada urusan apa? Siapa taruh rencana proyek di sini? Lembar perencanaan proyek. Kau punya nyali besar. Bahkan proyek untuk keluarga Shen. Kau berani ambil. Keluarga Daimu semakin tidak menghormatiku. Kau telah menzalimiku, Penatua Hai. Aku nggak tahu kalau itu pemberianmu untuk keluarga Shen. Kalau aku tahu proyek itu untuk keluarga Shen, bahkan jika kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani lancang. Dan aku hanya mendiskusikan kerjasama dengan mereka. Aku nggak ada niat ambil buat diriku. Mendiskusikan kerjasama. Ini sikapmu pada rekan kerja seperti Nona Shen. Tahukah kau bahwa dia milik orang penting itu? Menyakitinya sama saja dengan mencari mati. Aku salah, aku sungguh tahu aku salah. Aku gagal mengenali orang penting. Aku buta. Tolong ampuni aku. Dia tidak salah. Aku yang datang untuk kerjasama. Hentikan memukulnya. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati. Orang seperti ini, dia mati dipukul pun tak pantas disesali. Nona Shen, tolong bisakah kau membantuku bicara? Aku terlalu lancang tadi. Aku sungguh tahu aku salah. Bisakah kau meminta mereka mengampuniku? Nona Shen, diam. Kau tidak boleh bicara. Nona Shen, proyek ini bernilai 20 miliar. Mengapa perlu gandeng perusahaan lain? Modal awal untuk proyek ini dibutuhkan 4-5 miliar. Dengan kekuatan keluarga Shenku saat ini, benar-benar tidak cukup untuk mendukungnya. Itu adalah jalan terakhir. Kami hanya bisa bekerja sama dengannya. Jadi begitu. Itu kelalaian saya. Sekretaris Xiang. Nona Shen, ini adalah kartu hitam tertinggi dari grup Kaiyuan. Dengan ini, Anda bisa bebas memobilisasi milik grup kami, semua aset. Mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir lagi soal pendanaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Proyek ini diberikan kepada kami olehmu. Sekarang, kamu memberi kami dana lagi. Ini sama sekali tidak akan berhasil. Nona Shen, mohon diterima. Jika Anda menerima kartu ini, akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan. Tidak, ini sama sekali tidak akan berhasil. Jika kamu melakukan ini untuk sebuah penjelasan, maka tolong sampaikan terima kasihku kepada Raja Ilahi itu. Aku akan mencari tahu sendiri soal uangnya. Biar saya yang urus. Keluarga Dai kami akan menanggung biaya ini, menyediakannya secara gratis. Trik apa lagi sekarang? Nona Shen, saya tidak punya niat lain. Ini hanya soal biaya ini. Mohon beri saya kesempatan. Kami akan menyediakannya secara gratis. Mohon orang besar maklumi kesalahan orang kecil. Mohon lepaskan saya. Saya rasa melakukan ini juga bukan tidak mungkin. Nona Shen, tolong dipikirkan dulu. Menurutku lebih baik melumpuhkannya. Tidak. Hanya 5 miliar. Hanya sebuah kata dari pemiliknya. Saya tulus ingin mengganti rugi. Nona Shen, mohon biarkan saya pergi. Mohon ampuni saya kali ini. Saya akan mengabdi sepenuh hati mulai sekarang. 5 miliar. Proyek selesai, aku kembalikan. Nona Shen, saya akan mengantar Anda kembali. Anggap saja kamu beruntung, nak. Ingat, 5 miliar. Kurang sedikit pun, awas saja. Keluarga Daimu akan kulenyapkan. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya Tuan Lin.
Nona Shen secara khusus menekankan The film bahwa was dia tidak bisa translated dibeli dengan and uang narrated by Ed dibandingkan Media. dengan wanita-wanita duniawi itu. Tuan Lin, memiliki istri seperti ini, sungguh keberuntungan besar. Tak heran aku menyukaimu, Lin Yan. Namun, kamu baru saja mengatakan, kali ini Shenmu yang memberitahumu akan berada dalam bahaya. Juga seseorang dari keluarga Dai. Ya, Menarik. Semakin banyak orang berpikir mereka pintar, semakin menderita, akhirnya tetap mati. Baiklah. Kamu pergi siapkan perjamuan dulu. Aku sangat menantikannya. Ekspresi mereka di perjamuan. ya, Dai Datok. dasar bocah nakal. Satu wanita saja tak bisa kau atasi. Kamu bahkan memprovokasi tetua Hai. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Saya juga berpikir demi keluarga Dai kita. Pikirkan saja, jika keluarga Dai kita bisa juga mendapatkan proyek 20 miliar itu, bagi status keluarga Dai kita di kota Hai, itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, saya tidak tahu bahwa keluarga Shen yang kecil itu, bagaimana bisa mereka terlibat dengan tetua Hai. Saya tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Menyebabkan keluarga Dai kita kehilangan 5 miliar dengan sia-sia. Dan lagi, ini bukan hal terpenting. Tetua Hai, di kota Hai kali ini, mengadakan jamuan selamat datang. Saya dengar, ini untuk menyambut tokoh besar. Awalnya keluarga Dai kita, sangat mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melambung tinggi. Tapi sekarang, kamu bocah merusak segalanya. Ayah benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Ayah, soal masalah ini, jangan salahkan kakak sulung lagi. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan saya. Harusnya aku mengingatkan kakak lebih awal. Atau lebih tepatnya, saya seharusnya yang menangani masalah ini. Dengan begini, tidak hanya kita bisa mendapatkan proyek ini, bisa jadi kita akan kenal tetua Hai dan yang lain. Melalui keluarga Shen, kamu sudah tahu tentang ini sejak lama kan? Kamu sengaja membuat saya mendekati keluarga Shen. Dan kemudian saya menyinggung tetua Hai itu. Begitu kan, bukankah begitu? Kakak sulung, kamu tidak bisa bilang begitu. Saya dengan baik hati memperkenalkan proyek itu padamu. Siapa sangka kamu punya niat buruk terhadap Nona Shen itu. Asal kamu negosiasi kerja sama dengan baik, bisakah ini terjadi hari ini? Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Jangan limpahkan padaku. Kamu bersikap tidak masuk akal di depan ayah. Sudah tersebar. Keluarga Dai kita akan ditertawakan. Dai Mubai kamu, cukup. Kakak beradik bertengkar seperti ini. Menyebarkannya keluar. Apakah itu masuk akal? Mubai. Ayah. Keluarga Dai bisa sampai di titik ini. Kamu telah memberikan kontribusi terbesar. Dan kamu lebih pintar dari kakakmu. Pikirkan solusi untuk ini. Apa cara terbaik? Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ayo. Kemari. Ini adalah... Benar. Ini adalah undangan ke acara tetua Hai esok hari. Aku sudah menitipkan seseorang. Bantu kami mendapatkan kualifikasi. Dan ini... Yang ini adalah parselan kaisar yang berhasil kudapatkan. Seluruh kota Hai dan bahkan seluruh provinsi utara. Itu adalah harta langka. Saat itu, persembahkan ini langsung kepada Nona Shen. Lalu, biarkan kakak laki-laki berlutut lagi, bersujud padanya, dan meminta maaf. Kurasa ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Berlutut pada seorang wanita. Kau buat aku malu di depan umum. Ayah dia yang sengaja. Cukup. Dai Fan, lihatlah penampilanmu sekarang. Sebagai calon kepala keluarga Dai, bisakah kamu belajar keras bersama kakakmu? Kalau tidak, kau yakin bisa memimpin keluarga Dai di masa depan? Bukan ayah. Ayah lihat, apakah calon kepala keluarga bisa diputuskan melalui proses seleksi. Dai Fing adalah kakak laki-laki MO. Apa yang dia lakukan salah. Kamu adalah adik laki-lakinya. Harus cepat bantu menyelesaikannya. Hanya kalian berdua bersaudara bekerja sama. Baru keluarga Dai kita bisa melangkah lebih jauh. Adapun tuan keluarga Dai, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tapi ayah, baik-baik. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Pulang dulu, istirahat yang cukup. Aku bersama kakakmu. Masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Ya. Aku pergi dulu ayah. Baiklah, kembalilah.
Aku bilang dia adalah keluarga Dai kita. Spesies liar yang diambil. Kau masih bermimpi merebut posisi kepala keluarga dariku. Dia punya sesuap makanan. Itu sudah hadiah. Hentikan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dengan masalah ini? Biarkan dia menyelesaikannya. Selain itu, kamu perlu menyiapkan beberapa hal untukku. Selama bertahun-tahun, keluarga Dai selalu memperlakukanku seperti anjing. Pantas saja orang tua itu tidak pernah mengakuiku. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tuan Muda Dai, apakah kita benar-benar hanya akan melihat tanpa daya saat Dai Feng mendapatkan kekuasaan? Selama bertahun-tahun, aku telah mengabdikan diri untuk keluarga Dai. Karena mereka yang pertama tidak adil. Maka jangan salahkan aku karena tidak setia. Kakak Dai. Selama aku bergerak, seluruh keluarga Dai akan menjadi milikmu. Surat undangan. Ini bagus sekali. Aku tidak mengharapkannya. Momo kita telah disukai oleh orang besar. Keluarga Shen kita hari-hari menuju kesuksesan. Sudah di depan mata. Saat kau menghadiri perjamuan, kau harus tampil baik. Ya, hanya dari proyek 20 miliar itu. Dan masalah menampar wajah keluarga Dai. Sekarang setidaknya seluruh kota Hai. Tak seorang pun berani menentang keluarga Shen lagi. Ayah ibu, tidak ada yang perlu disyukuri. Terlepas dari apakah orang besar yang kamu sebutkan itu menyukaiku atau tidak, aku tidak akan menerimanya. Mau apa yang kau katakan? Itu seseorang yang bahkan penatua Hai harus patuhi. Itu keberuntungan yang sangat langka. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu masih belum lupa? Anak dari keluarga Lin itu, aku beritahu kamu, ini benar-benar tidak mungkin. Dia bahkan tak bisa jaga diri sendiri sekarang. Bersama keluarga Shen kita, hanya akan menyeret kita ke bawah. Baiklah, baiklah ayah. Jangan khawatirkan aku. Aku akan memutuskan urusanku sendiri. Lin Yan, apa yang kau lakukan di rumah kami? Pergi sana, rumah kami tidak menyambutmu. Tunggu sebentar. Ibu, biarkan dia masuk dulu. Bukankah sudah kuberikan uangnya padamu? Kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu pikir uangnya tidak cukup. Dan kamu ke sini untuk meminta lebih. Aku di sini untuk menemui istriku. Ada yang salah dengan itu. Kau pikir kau pantas memanggilnya? Tidakkah kau tahu bahwa Momo kita telah disukai oleh orang besar dari Provinsi Utara? Dan dia bahkan memberi kita proyek 20 miliar. Keluarga Shen kita akan melesat menuju kesuksesan. Kamu orang tak berguna dan tak berdaya. Apalagi sekarang. Bahkan saat keluarga Linmu masih ada. Kamu tidak pantas untuk putriku. Cukup ibu berhenti bicara. Lalu, bagaimana jika aku berkata, aku adalah orang yang kamu bicarakan itu, sosok penting itu. Mengandalkanmu. Tidakkah kamu menimbang dirimu sendiri? Dan tahu tempatmu. Kamu orang penting itu. Kalau begitu aku penguasa negara saat ini. Lin Yan. Untuk apa sebenarnya kamu di sini? Aku hanya ingin istriku menjadi yang paling memukau. Di perjamuan itu saja. Sedikit perhatian dari keluarga Dai. Benar. Jika kukatakan tidak berarti tidak. Apa kamu mau aku mengatakannya lagi? Kebaikan tetua Dai seperti ini. Menolak seperti ini. Mungkin tidak pantaskan. Momo, sepertinya gaun ini sangat cocok untukmu. Wanitaku. Harus memukau ini. Lepaskan tangan kotormu. Apakah Momo seseorang yang bisa kamu sentuh? Ibu. Siapa anak ini? Beraninya dia begitu lancang. Dia bahkan berani tidak menghormati Nona Shen. Dia praktis mencari mati. Dia benar-benar seorang pembunuh. Orang gila. Kamu benar-benar datang juga. Adik laki-laki. Kamu pendosa keluarga Lin berani datang. Apa yang membuatku tidak berani? Kakak laki-lakiku tersayang. Apel. Mungkinkah dia yang dari dulu? Tuan muda tertua keluarga Lin Yan. Benarkah? Itu yang 5 tahun lalu. Mengacau di keluarga Lin. Dia bunuh orang tuanya sendiri. Tidak mungkin. Kamu Lin Yan. Namaku Lin Yan, aku tidak mengubahnya. Ada apa? Tetua Dai. Masalah dari 5 tahun lalu. Kamu lupa begitu cepat. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Tidak masalah. Hari ini, aku akan mengguncang tempat ini.
Sadarilah baik-baik. Bagaimana aku Lin yang sedikit demi sedikit mengambil kembali apa yang hilang dariku. 5 tahun terakhir ini, kamu telah menderita. Mulai sekarang, aku pelindungmu. Lin Yan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kursi itu disiapkan oleh Tetua Hai hari ini. Untuk tokoh penting itu, kamu pikir duduk di situ bukan cari mati. Lin Yan, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Nanti, kalau Tetua Hai datang, dia akan menyalahkanmu. Tepat sekali. Bocah nakal, cepat turun dari sini. Jangan kira ikut Tetua Hai. Kamu adalah orang penting. Tempat itu bukan untukmu duduk. Sosok penting yang kamu bicarakan itu, bukankah itu aku? Benar-benar lelukon. Kamu hanya kacun. Tahukah kamu bahwa perjamuan hari ini, tokoh dari seluruh kota Hai berkumpul? Justru untuk melihat sekilas penampilan asli tokoh penting itu. Dan juga, kamu juga tidak melihat siapa di antara yang hadir yang tidak lebih terhormat darimu. Dan kamu berani duduk di kursi itu tanpa izin. Biar ku beritahu, bahkan jika Tetua Hai mendukungmu hari ini, kamu sudah tamat. Aku dengar tokoh yang datang kali ini adalah Raja Dewa tertinggi yang menjaga kuil suci. Di atas 10.000 orang, jangankan kota Hai, bahkan seluruh provinsi utara. Di depan tokoh ini, hanyalah sekumpulan semut. Bukankah begitu? Dan aku dengar tuan itu mengadakan perjamuan ini di kota Hai, justru untuk memenangkan hati Nona Shen. Sekarang anak ini telah mencuri perhatian tuan itu, dan juga menyinggung Nona Shen. Aku khawatir dia tidak akan selamat. Begitukah? Kalau begitu tanyakan pada Tetua Hai. Jika aku tidak bisa datang ke perjamuan ini hari ini, bisakah dia tetap mengadakannya? Luar biasa, luar biasa. Sepertinya 5 tahun terakhir ini, otakmu masih belum sembuh. Anak ini, kau hanya lumpur yang tak bisa dipakai. Shenmo, cepat menjauh dari bocah ini. Jika tokoh penting itu sampai tahu, kita semua akan tamat. Lin Yan, cepat turun. Sebentar lagi akan terlambat. Kamu akan mati seperti ini. Momo, sepertinya kamu masih peduli padaku. Tapi jangan khawatir. Di sini hari ini, tak satu pun dari mereka bisa menyentuhku. Setiap orang yang hadir di sini adalah sampah. Kamu ingin bangga menindasku. Permisi. Semua yang hadir. Tidak ada satupun dari kalian yang memenuhi syarat. Melihat ke seluruh kota Hai, 3.240.000 km persegi, kamu adalah satu-satunya yang tidak takut mati. Berani menantang kekuatan tingkat atas. Aku akan menghadapi keberanianmu. Prajurit, ikat orang ini dan bawa dia pergi. Hari ini aku akan membantu Tetua Hai menyingkirkanmu ancaman ini. Cepat seseorang. Keluarga Daikame juga ingin berkontribusi. Berhenti, aku ingin lihat siapa yang berani. Mau apa yang kamu lakukan? Jangan bodoh. Momo, cepat kembali. Nona Shen, apa maksud semua ini? Apakah Anda berniat melindungi bajingan ini? Dia tidak sengaja melakukannya. Aku akan bicara dengannya. Lin Yan, dengarkan aku. Cepat turun, kamu akan mati seperti ini. Aku tidak menyangka. Bahkan hari ini, aku masih dilindungi di belakangmu. Akulah yang terlalu berhutang padamu. Akhirnya, waktunya berurusan dengan kalian berdua. Kalian justru menyerahkan diri ke depan pintuku. Langit benar-benar membantuku. Jalang setelah hari ini. Aku khawatir tokoh penting itu juga akan kecewa padamu. Kejahatannya, aku khawatir itu bukan sesuatu yang Nona Shen bisa dimaafkan hanya dengan beberapa kata. Kita harus menunggu Tetua Hai tiba dan memutuskan sendiri. Jika kamu, Nona Shen, bersikeras menghalangi, aku hanya bisa berasumsi kamu mencoba menodai reputasi tokoh penting itu. Aku hanya bisa menjatuhkanmu juga. Kamu berani. Apa yang membuatku tidak berani? Ikat kedua bajingan kecil ini dan bawa mereka pergi. Hentikan beraninya kau.
Selamat datang Tetua Hai. Selamat datang Tetua Hai. Awalnya aku ingin perlahan membuatmu merasakan keputusasaan. Tapi sekarang Tetua Hai sudah tiba. Kamu hanya akan merasa lebih putus asa. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kamu bodoh. Lin Yan, apa kamu belum bangun? Tetua Hai sudah tiba. Kamu akan membuatnya marah seperti ini. Saat itu, kita berdua tidak akan bisa lolos. Tidak apa-apa. Malam ini, merekalah yang menuntutku. Lin Yan. Tetua Hai, tolong dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskan sekarang. Itu tidak berguna. Tunggu saja murka tokoh penting itu. Apa yang baru saja kalian lakukan? Tetua Hai. Sesuatu terjadi di perjamuan malam ini. Saya dengar itu bawahan Anda yang tidak tahu diri dan mengganggu ketertiban tempat ini. Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Benar Tetua Hai. Kami sudah menahan. Kalian berdua tidak sopan. Menghormati Raja Dewa. Kami serahkan semuanya pada Tetua Hai. Ayah, Anda benar-benar memiliki wewenang besar. Tetua Hai, Anda mungkin salah paham. Kami tahu dia bawahan Anda. Tapi orang ini benar-benar terlalu sombong. Itu sebabnya kami menjatuhkannya, menunggu keputusan Anda. Orang ini juga pembunuh dari keluarga Lin 5 tahun. Pembunuh. Benar itu dia. 5 tahun lalu, dia membunuh orang tua kandungnya. Dia menyebabkan kekacauan besar di keluarga Lin. Kini dia ditinggalkan keluarga Shen. Dengan demikian kebencian tumbuh di hatinya, menyebabkan masalah di mana-mana. Dia memakai identitas asing untuk menyamar. Dalam pertemuan tokoh-tokoh terkemuka ini, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Dia berbicara sembrono tanpa tahu tempatnya. Kami menasihatinya dengan baik, tapi dia malah semakin buruk. Dia bahkan tidak menghormati Nona Shen dan menghina reputasi Anda Tetua Hai. Tindakan orang ini, kami benar-benar tidak tahan lagi. Itu sebabnya kami menahannya, menunggu keputusan Anda Tetua Hai. Kerja bagus, kalian semua. Tetua Hai, Anda terlalu memuji kami. Aku tidak tahu. Aku bisa begitu berlebihan. Tetua Hai, apa rencanamu untuk menghadapiku? Tidak tahu diri. Tetua Hai, selama Anda memberi perintah, kami bersedia melayani Anda Tetua Hai. Buang orang tak tahu adat ini. Agar tidak mengganggu pandangan Tetua Hai. Menurutku yang seharusnya disingkirkan adalah kalian. Tetua Hai, maksud Anda? Hai bodong. Aku sudah cukup bersenang-senang. Lin Yan, kamu gila. Lin Yan, kamu yang tidak tahu mati dari hidup. Beraninya kamu memanggil Tetua Hai dengan nama lengkapnya. Apakah kalian buta? Apakah kalian tahu siapa dia? Grup Long dari Provinsi Utara tiba. Prefek King Lian dari Aula Suci tiba. Sekarang benar-benar tamat. Keluarga Shen kita tamat-tamat. Kami menghormat Raja Ilahi. Kami memberi hormat kepada Raja Ilahi. Bangun. Bawahan Anda Qing Lian terlambat mengawal Tuan. Mohon hukum saya Tuan. Keluarga Long dari Provinsi Utara terlambat. Mohon hukum kami penguasa ilahi. Tidak apa-apa. Jika kau datang lebih awal, bagaimana aku bisa menyaksikan di perjamuan yang disiapkan untukku ini? Adegan menarik seperti itu terungkap. Tuan Lin, kesalahan dalam masalah ini ada padaku. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Jadi kamu benar-benar Raja Ilahi. Aku tidak pernah bilang tidak. Hanya saja kau tidak mendengarkan. Bagaimana ini mungkin? Dengan hak apa kamu menjadi Raja Dewa tertinggi? Kamu hanyalah orang buangan dari keluarga Lin. Lucunya, aku malah harus berterima kasih padamu, saudaraku tersayang. Jika bukan karena fitnahmu saat itu. Tanpa itu, aku mungkin takkan punya semua ini. Memfitnah? Dengan hak apa kamu bilang aku memfitnahmu? Masih tidak mau mengakuinya. Ini adalah bukti dari 5 tahun lalu, tentang Anda berkolusi dengan keluarga Dai. Demi merebut properti keluarga Lin, Anda tidak ragu berkolusi dengan pihak luar. Anda membunuh orang tua Anda sendiri, menyebabkan adik Anda Lin Suer hilang tanpa jejak sampai hari ini. Dan Anda. Dan bahkan menjebak Anda. Tuan Lin untuk semua itu. Apalagi yang harus Anda jelaskan? Jadi kamu melakukan semua ini. Dan orang tuaku sangat mempercayaimu. Palsu. Semua ini palsu. Jangan berpikir Anda telah mencapai posisi tinggi. Kamu bisa memfitnahku. Aku memberitahumu Lin Yan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memfitnahku. Keras kepala tersesat. Aku bisa membuktikan. Tang Tuan.
Kebenaran masa lalu. Lin Yutian. Otak sebenarnya di balik kekacauan Lin. Tuan tua Anda adalah... Anda Tuan Tua Tang. Tuan muda. Anda belum mati. Tuan muda. Mohon cepat bangun. Tang tua. Ada apa denganmu? Hanya penyakit lama. Tidak ada yang serius. Jika Tuan muda tidak menyelamatkanku saat itu, aku khawatir lelaki tua ini hari ini juga tidak akan berdiri di sini. Tuan Lin ini adalah... Aku adalah pengurus keluarga Lin saat itu, dan juga satu-satunya saksi atas awan dan akhir kekacauan keluarga Lin 5 tahun lalu. Ini? Jadi begitu. Jadi apa kebenaran masa lalu? Ceritanya panjang. Tapi 5 tahun lalu, semua kemalangan yang diderita keluarga Lin, itu semua adalah Lin Yutian dan konspirasi keluarga Dai. Lin Yutian berkolusi dengan keluarga Dai untuk memaksa orang tua keluarga Lin sampai mati dan mencoba membunuh Tuan Muda Lin Yan. Jika Tuan Muda tidak menyelamatkanku, saya khawatir saya sulit lari dari takdir. Setelah aku bangun, aku mendengar Tuan Muda dan Nona Muda keduanya telah meninggal dunia. Jadi aku melarikan diri. Sampai hari ini, baru saja kulihat sendiri Tuan Muda Lin Yan. Itu adalah kelalaianku dalam pertahanan saat itu. Aku harap Tuan Muda Lin Yan akan menghukumku. Tuan Tua Tang. Syukurlah Anda setidaknya masih hidup sekarang. Pengawal. Tangkap dia untukku. Kau yang buat keluargaku runtuh dulu. Adikku masih hilang hingga hari ini. Bagaimana sekarang kebenarannya sudah jelas. Apalagi yang ingin Anda katakan? Kakak. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar. Kamu perlakukan dia seperti saudara perempuan. Yang paling kubenci adalah kebaikanmu yang tidak berguna itu. Lin Yan, aku beritahu kau. Hal yang paling kusesali saat itu hanya tidak membunuhmu. Ya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tunggu saja hukuman dari... Apa-apa jika kau tidak mengakuiku. Tapi sekarang kau bahkan ingin mengkhianatiku. Apakah aku bukan putramu lagi? Ayah. Kau tidak pernah menjadi putraku. Kau hanyalah anak terlantar yang tidak diinginkan. Keluarga Dai adalah keberuntunganmu. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya membawa bencana bagi kami. Kau hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Dai kita. Jika kau anjing maka lakukan tugasmu. Cepat pergi dan terima hukumanmu. Jika tidak kau akan melibatkan kami. Karena kau sudah berbicara sejauh ini. Maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Apa-apa benda ini? Jangan takut. Kami bukan orang jahat. Daifen, apa yang kau lakukan? Jangan kemari. Aku ayahmu, aku ayahmu. Tusuk, tusuk, tusuk. Dia ditusuk sampai mati. Dia akan menusuk dirinya sendiri cepat. Bagaimana kalau aku membantumu? Bagaimana sudah ketemu? Segera. Ditemukan. Bagaimana dengan si cantik jelita? Tidak menyangka secepat ini. Kau masih jatuh ke tanganku. Lepaskan. Semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Dewa tertinggi? Bukankah dia masih tidak bisa melindungi istrinya sendiri? Dan aku beritahu kau, dengan metodenku saat ini, aku bisa menghancurkan Lin Yan dalam hitungan menit. Bagaimana? Apakah kau mau mengikutiku? Dalam mimpimu, Lin Yutian bajingan. Kau cukup liar. Semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Sosok yang begitu bagus. Sayang sekali jika diberikan padanya. Siapa-siapa yang bermain curam. Prajurit dan Jenderal Surgawi, kuasailah tubuh rohku, bantu kalahkan musuh. Keluar, keluar. Kau keluar. Lin Yan. Lin Yan. Tidak menyangka kau datang secepat ini.
Ling Yutian, kau berani menyentuh wanitaku. Kau hanya mencari mati. Mencari mati. Aku akan menghabisi kalian semua hari ini. Tathagata, Dengarkan perintahku. Benda apa ini? kau pikir gelarku Raja Dewa tertinggi hanya pajangan? Tathagata dosanya pantas mati. Sialan. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan obat abadi dari Dewa Agung untukku. Obat yang memiliki efek mengamuk. Dia juga ada kaitan dengan orang balai dunia bawah. Tapi ini masih jauh dari cukup. Ini tidak mungkin. Kekuatan ini tak mungkin dimiliki manusia fana. Aku tidak pernah bilang dia orang biasa. Dia adalah Gawa. Tathagata, mari kita akhiri ini. Ya, datang dari entah dari mana, pergi entah kemana. Hilangkan rintangan karma dan tidak jatuh ke jalan yang jahat. Murid reinkarnasi. Tidak, aku menolak menerima ini. Ini adalah kediaman yang diatur Tetua Hai untukku. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Ayah mertua, ibu mertua. Aku juga mengirim orang ke rumah sakit. Tidak ada yang serius. Terima kasih. Kau adalah istriku. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Lin Yan, Aku bilang. Sejak aku kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Kamu pergi mandi dulu. Aku akan siapkan satu set pakaian untukmu. tidak perlu kamu pergi mandi dulu. Aku ingin istirahat sebentar. Badanku tidak kotor. Pergi mandi saja. Jika kukatakan pergi-pergi saja, berhenti bicara omong kosong, cepat pergi. Kamu benar-benar sulit. Aku pergi. Mulai sekarang aku milikmu. Kamu pasti sudah berjuang bertahun-tahun. Kamu sudah cari tahu apa yang terjadi. Kami merasakan dari tempat kejadian. Aura balai dunia bawah yang tertinggal. Sangat mungkin orang-orang dari balai dunia bawah. Dan sangat mungkin, itu adalah orang yang membunuh keluarga Linmu. Sialan aula dunia bawah lagi. Membunuh orang tuaku. Menyebabkan adikku hilang sampai hari ini. Balas dendam ini. Aku, Lin Yan, pasti selesaikan ini dengan mereka. Saat ini hal terpenting. Segera temukan sisa token penganugerahan dewa. Lord Pu, apakah kamu punya berita? Saya baru saja melakukan ramalan tentang lokasi token penganugerahan dewa lainnya. Saya menemukan bahwa 3 token penganugerahan dewa kini telah berkumpul. Menurut perkiraan saya, ketiga token ini sangat mungkin sudah berada di tangan aula dunia bawah. Apel, kalau begitu bukankah itu berarti? Ya, menghitung 2 token di tangan kita, dan yang dari Lalang. 2 token terakhir, lokasi masih belum jelas. Sial, sepertinya mereka sudah siap sejak lama. Kita perlu cepat. Begitu kita mendapatkan sisanya, token penganugerahan dewa, aula dunia bawah takkan berhasil. Kamu sudah bekerja keras untuk semua ini. Bukan apa-apa. Untuk menjaga stabilitas 3 alam. Dan untuk adikku serta Shenmu. Aku pasti akan mengerahkan segalanya. Lin Yan, terima kasih atas masalahmu kali ini. Ibu mertua, kalian adalah orang tua Momo. Yang berarti kalian juga orang tuaku. Ini yang seharusnya aku lakukan. Baiklah, baiklah. Tuan muda. Bagaimana perkembangannya? Semuanya telah selesai. Grup Tiansheng keluarga Shen, dengan dukungan Penatua Lom dan diriku sendiri, telah berhasil mengamankan proyek senilai ratusan miliar. Elder Tan, bagaimana pekerjaan akuisisi berjalan? Lapor Tuan Muda, rencana akuisisi berjalan lancar. Semua industri keluarga Lin dan keluarga Dai, aku akuisisi semuanya, gabungkan ke keluarga Shen. Sekarang keluarga Shen telah menjadi satu-satunya keluarga super besar di kota Hai. Sangat baik. Segala sesuatu yang menjadi milikku Lin Yan, akhirnya sudah aku ambil kembali. Aku juga bisa memberi penjelasan kepada orang tuaku sekarang. Lin Yan, bukankah ini tidak pantas? Tiba-tiba memberi keluarga Shen kita begitu banyak hal.
Aku khawatir akan sulit untuk menanganinya sekaligus. Nona Shan, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan ada aku dan Tetua Long di sini, setiap proyek sudah mulai berjalan normal. Kamu bisa benar-benar tenang. Namun, kamu gabungkan keluarga Lin ke keluarga Shen. Bukankah itu berarti? Momo, tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Kenapa kamu masih membedakan antara kita? Bukankah milikku adalah milikmu? Dan bukankah milikmu adalah milikku? Lagi pula mengelola perusahaan seperti ini. Serahkannya padamu membuatku tenang. Anggap saja ini tanda kecil perhatianku padamu. Terima kasih. Halo, Apakah ini Tuan Lin? ini aku ada apa? Bagian Leland. Sudah hampir siap. Kami akan menjemputmu besok. Apakah itu baik-baik saja bagimu? Baiklah, tidak masalah. Akhirnya datang juga. Menurut laporan dari jurnalis media lokal, salah satu perusahaan swasta terbesar di kota, Day Group tiba-tiba bangkrut hari ini. Pasti kakak. Dia belum mati. Long Jingtian dari keluarga Long menghormat Tuan Lin. Elder Long tidak perlu terlalu formal. Silakan duduk. Lelang hari ini, aku harus merepotkanmu dengan ini. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Bisa melayani Tuan Lin. Adalah kehormatan bagi keluarga Long kami. Kalau begitu mari kita segera berangkat. Mohon tunggu sebentar Tuan Lin. Ini demi harta karun. Jumlah uang ini bagi Anda hanyalah setetes air di lautan, bukan? Itu mungkin benar, tapi ini terlalu mahal. Yang Jian pinjami aku mata emas berapi-apimu. Tidak mungkin. Begitu heboh hanya karena 300 juta. Orang-orang ini, mungkinkah mereka sekumpulan udik? Bahkan tidak bisa mengeluarkan 300 juta. Ketika mereka baru saja masuk pintu, mereka membuat keributan besar seperti itu. Kalau itu aku telah bersembunyi di sudut sejak awal untuk menghindari kehilangan muka. Bukan kamu. Momo, jangan pedulikan mereka. Kita tidak perlu memandang mereka. Lagi pula, itu hanya botol biasa. Membelinya seharga 300 juta, memang agak mahal. Apa maksudmu? Tuan muda mungkin maksudnya. Podiak bening kekosongan agung ini tidak sesuai dengan namanya. Tepat sekali. Anda berada di sini. Anda bisa tahu apakah botol ini asli atau palsu. Hanya keberuntungan. Tuan ini menawar 400 juta. Apakah ada yang lebih tinggi darinya? 400 juta sekali. 400 juta 2 kali. 400 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan atas podiak bening kekosongan. Nora, kulihat kamu sangat tertarik dengan ini. Jika kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu terima kasih. Jangan terlalu sopan. 400 juta bukan apa-apa bagiku. Anggap saja mencari teman. Dia bilang tidak perlu. Tidak bisakah kau mengerti? Wanita ini cantik dan temperamental. Aku suka itu. Haruskah kita bertukar informasi kontak agar lebih saling mengenal? Kau tidak pantas. Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk. Tapi aku memberitahumu, jika kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 300 juta, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam lelang ini. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku Gu Heng, putra keluarga Gu dari Provinsi Utara, di sini. Selama itu sesuatu yang sudah kulihat, tidak ada yang tidak bisa kubeli dan menangkan dalam lelang. Kalian semua sebaiknya bersikap masuk akal. Jangan tidak tahu malu. Aku tidak menyangka penyakit Tuan Muda Gu sudah pulih begitu cepat. Sepertinya efek obat dari terakhir kali cukup bagus. Suara ini, kalau begitu kamu adalah... Sudah lama tidak bertemu. Anda bahkan tidak mengenali orang tua ini lagi. Jadi ini keluarga Lon. Sudah lama tidak bertemu Tetua Lon. Selera Anda semakin buruk. Bagaimana bisa Anda membiarkan cucu Anda bergol dengan sampah keluarga Lin ini? Gu Heng. Aku akan hidup dengan siapapun yang kuinginkan. Itu bukan urusanmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Dan kamu bocah. Aku sudah lama mencarimu tahu. Obat yang kamu berikan padaku terakhir kali hampir membuatku mandul. Lin Yan, aku belum selesai denganmu. Balas dendam ini. Dendam ini kubalas 100 kali lipat.
Aku ingin lihat. Mau balas dendam bagaimana padaku? Bocah sialan. Kau kira dukungan keluarga Lon cukup? Kamu bisa menantangku. Di sini, keluarga Guku tidak pernah takut pada keluarga Long manapun. Jika ada sesuatu yang kamu suka di sini, kalau begitu aku doakan kamu beruntung. Baiklah, selanjutnya adalah barang lelang kedua kita Porcelain One Show. Salah satu koleksi utama dinasti Qing. Harga awal 500 juta. Yang ini tidak buruk. Bisa dibawa pulang untuk dijadikan pajangan. VIP ini menawar 500 juta. 700 juta. VIP ini menawar 700 juta. 800 juta. Tawaran sekarang 800 juta. 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar, 1 miliar. Terjual. Menarik. Selama aku ada di sini hari ini, kamu bisa lupakan membawa apapun pergi. Silakan beli apapun yang Anda suka. Jangan khawatir tentang uangnya. Aku cuma iseng menawar. Dia yang serius. Maksudmu? Kamu sengaja melakukannya. Lalu kenapa Kak Amo ada di sini hari ini? Anda mungkin ada di sini hari ini untuk batu terakhir itu kan? Batu. Berapa harga sebuah batu? Ya. Tujuanku. Tepatnya untuk batu terakhir itu. Dan harus kudapatkan bagaimanapun juga. Baiklah, selanjutnya adalah barang lelang kedua terakhir. Lukisan pemandangan ini tidak utuh. Ini adalah salah satu dari dua barang terakhir yang dipersembahkan dalam lelang ini. Adalah akuisisi tak terduga oleh kurator kami. Jadi sesuai permintaan, tak ada harga awal ditetapkan. Sudah dikatakan tidak lengkap. Hanya orang bodoh yang mau beli itu. Benar. Dan ini adalah barang lelang. Dua terakhir hari ini. Ini bahkan bukan daya tarik utamanya. Kurasa lelang hari ini sudah cukup banyak selesai. Yang paling untung hari ini tetap dia. Dia praktis membeli seluruh tempat. Sungguh mengesankan. Mari kita akhiri dengan cepat. Ini benar-benar terlalu membosankan. Sepertinya keluarga Lon juga tidak terlalu menghargaimu. Ini sudah akhir. Dan kamu bahkan belum menawar satu barang pun. Setelah lelang berakhir, lihat bagaimana aku akan FNG hadap IMO. 1 juta. Tamu terhormat ini menawar 1 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 1 juta. Itu hanya barang cacat. Barang ratusan di jalan pun masih lebih baik. Orang bodoh ini benar-benar menghabiskan 1 juta. Dia tidak menawar apapun hari ini. Sepertinya dia bayar demi kenyamanan. 1 juta untuk barang cacat. Lin Yan, bukan hanya seleramu buruk. Otakmu juga tidak bagus. Tapi itu masuk akal. Kamu tidak menawar apapun hari ini. Takut terlalu malu. Tapi kamu tidak perlu menawar barang cacat kan? Tuan Lin ini adalah barang cacat. Membelinya tidak akan bernilai apapun. Ya Ketua Yan, ini kalah dari barang murahan di jalan. Tidak perlu membuang uang ini. Berhenti bicara kalian semua. Aku percaya pada Lin Yan. Saya juga percaya pada Tuan. Kalian berdua benar-benar punya selera bagus. Bagaimana? Masih mau menawar? Jika kamu tidak menawar, barang ini akan jadi milikku. Ikuti. Bahkan jika itu barang cacat, kau takkan semudah itu memilikinya. 10 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. 100 juta. Barang cacat sebenarnya naik sampai 100 juta. Bukankah itu kenaikan 1000 kali lipat? Karena tuan muda mengincarnya. Itu hanya bisa berarti nilai lukisan itu jauh melebihi 100 juta. Bahkan anjing tak sudul, kau malah tawar. Kau sudah gila. Tuan mudaku, apakah kamu masih mau menawar? Tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku hanya akan memberimu sedikit rezeki. Tak heran, sampah menarik sampah. 100 juta. Ada tawaran lebih tinggi. 100 juta panggilan pertama. 100 juta panggilan kedua. 100 juta panggilan ketiga. Terjual. Lukisan ini sekarang milik tuan ini. Ambil saja. Tak usah tuan sendiri yang mengambilnya. Akan kami kirimkan kepada Anda. Kau tidak menyesalkan. Jika aku jadi kau, aku akan berlutut di tanah sekarang. Menampar diriku sendiri tanpa ragu. Dan kemudian tahu diri. Kenapa marahnya ke lukisan? Tidak mungkin. Tuan Lin tidak mungkin.
akan menghancurkan lukisan ini karena marah. Tidak. Lukisan ini tidak mungkin. Dan bisa melampaui keluarga Guku. Maka aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Lin Yan, jangan dengarkan dia. Keluarga Long kami bersedia mendukungmu tanpa syarat. Tuan Lin, mohon tenang saja. Keluarga Long kami tidak takut pada keluarga Gunya. Hanya keluarga Gu itu bukan apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Lin Yan, apa yang kau pura-purakan? Baiklah. Aku kabulkan permintaanmu. Dalam 5 menit aku akan membuat keluarga Gu menghilang dari Provinsi Utara selamanya. Apa katamu? 5 menit. Membuat keluarga Gu lenyap dari utara. Mengapa kau tidak langsung naik ke surga saja? Apa kau tahu keluarga Gu kami? Salah satu dari 3 kekuatan besar di ibu kota. Dan kau Seonggok Sampan, ingin membuat keluarga Gu kami menghilang. Kau pasti sedang bermimpi. Kalau begitu mari kita coba. Tetua Hai. Dalam 5 menit. Aku tidak ingin melihat keluarga Gu lagi. Ya, Lin Yan, bisakah kita benar-benar melawan mereka? Ini keluarga Gu, mereka jauh lebih kuat dari keluarga Long. Percayalah padaku. Mereka berulang kali membuat masalah bagi kita. Sejak lama aku tak nyaman dengan mereka. Tuan, haruskah kita naik dan menghadapinya sekarang? Kau tidak perlu melakukan apapun. Duduklah. bukan kau yang ingin keluarga Gu lenyap. Apa kau menunggu Tuhan membantumu? Aku tidak butuh dialah. Hanya dengan 1 jari. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Kau benar-benar bicara besar. Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu. Ini buruk. Ada apa? Ada apa terburu-buru bicaralah. Gu Corporation. Sesuatu terjadi pada GU Corporation. Sesuatu terjadi pada perusahaan. Tuan Besar sudah memarahi. Aku tak tahu apa salah Tuan Muda pada Tetua Hai. Menyebabkan Gu Corporation tiba-tiba diserang. Semua distributor utama sudah berhenti bekerja sama dengan kita. Seluruh jaringan dan waralaba bubar. Perusahaan dalam kekacauan. Harga saham perusahaan anjlok. Tuan Muda, kau harus segera kembali. Jika kau tidak segera kembali, keluarga Gu akan bangkrut. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana? Sekarang percaya. Kau. Itu kau. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa membuat keluarga Gu bangkrut? Ini benar-benar tidak mungkin. Cepat selidiki untukku. Siapa sebenarnya yang melawan keluarga Gu? Cepat pergi. Tuan Muda. Keluarga Gu sudah bangkrut. Barang antik yang kau beli di sini, aku takut kau tidak punya uang untuk membayarnya lagi. Kau. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal Tetua Hai? Gu Heng. Ini bukan tentang mengapa dia mengenal Tetua Hai. Ini karena Tetua Hai sudah mendengarkannya. Apel. Tetua Hai. Orang yang dia sambut di kota Hai adalah kau. Lin Yan. Tidak. Pastor Lin. Tolong ampuni aku, Ayah Lin. Aku salah. Kau berhati besar. Jangan turunkan dirimu padaku. Tolong ampuni aku saja. Kau harus memikirkan, bagaimana kau akan keluar dari pintu ini hari ini. Cepat-cepat seseorang. Cepat seret dia keluar. Buat dia membayar semua tagihan sebelumnya. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Ayah Lin, aku salah. Bisakah kita lanjutkan sekarang? Ya. Aku menawar 30 miliar. 30 miliar. Ada tawaran lebih tinggi. 30 miliar jalan sekali. 30 miliar jalan 2 kali. 30 miliar jalan 3 kali. 100 miliar. Tuan ini. Meskipun kami tidak menetapkan batas tawaran. Bukankah 100 miliar ini agak terlalu tinggi? Ini bukan harga yang bisa asal ucap. Bagaimana kalau Anda lihat? Aku bilang 100 miliar dan itu 100 miliar. Mengapa orang ini terasa begitu akrab? Temanku. Sejujurnya, batu ini hanya sangat berguna bagiku. Sebenarnya tidak bernilai uang sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan aku memiliki batu ini, dan setelahnya aku pasti akan mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah besar padamu. Bagaimana menurutmu? Kebetulan sekali, batu ini, aku juga sangat menyukainya. Berapapun harganya, aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, aku toh tidak akan membayar uang ini. King Lian bereskan urusan di sini.
Lin Yan. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu juga di sini untuk benda ini kan? Tapi hanya denganmu? Tidak mungkin mengalahkanku. Langit dan bumi tanpa batas Kaisar Dewa turun. Wu Yuzetian dengarkan panggilanku. Yang mulia dunia 8 Face Dao Agung. Selamatkan hidup, hancurkan reinkarnasi. Tathagata dengarkan perintahku. Kamu bagaimana kamu bisa tahu mantra ini? Terkejut. Sepertinya kamu sudah bersiap dengan baik. Token Function itu, serahkan. Jika tidak kau tidak akan pergi hari ini. Serahkan daftar token function. Kalau tidak, event token function. Kau hanya perlu mengingat mantra ini. Sisanya akan terhubung secara alami. Baiklah. Saatnya menyelesaikan urusan. Shenmue, mengapa kau di sini selarut ini? Aku sedikit khawatir padamu. Jadi aku datang untuk MMRIK Seambu. Ada yang bisa kubantu. Tuan biarkan kami pergi bersamamu besok. Tidak besok. Long Yuyin. Tuan Lin. Aku sudah mendengar semuanya. Keluarga Long kami harus patuh saat begini. Aku juga ingin membantumu besok. Aku juga akan ada di sana. Aku menghargai semua niat baikmu. Tapi besok benar-benar terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membawamu ikut. Tuan Lin, siapa orang-orang ini? Mereka berdua adalah dewa. Dewa? Apakah kau mengatakan mereka semua dewa? Lalu bagaimana kami harus memanggilmu? Aku adalah Zetian Dasyenghu Zetian. Panggil saja aku Tathagata. Bukankah itu berarti Tuan Lin kau juga? Tidak, aku masih seorang manusia biasa. Jadi apa yang selama ini kamu cari? Adalah batu itu? Benar kami mengikuti Lin Yan. Justru untuk mencari token function ini. Token function apa itu token function? Itu adalah harta yang menyeimbangkan 3 alam. Dilarang sampai ke orang istana dunia bawah. Kalau tidak, 3 alam takkan damai lagi. Kalau begitu kau pasti harus membawa kami. Kami juga ingin sepertimu. Dan berkontribusi untuk menyelamatkan dunia. Tapi, Lin Yan kamu punya dewa bersamamu. Masih ragu bisa jaga kami berdua. Lin Yan. Aku sudah memikirkan ide bagus. aku di sini. Serahkan adikku cepat. Kamu ingin mencari adikmu? Tidak masalah. Pertama mari selesaikan transaksi kita. Token function ada di sini. Jika kau menginginkannya, lepaskan adikku dulu. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku. Lakukan sesuai titah Kaisan, atau bersiaplah. Aku akan mencekik adikmu sampai mati. Zuer. Kakak jangan khawatirkan aku. Patuh saja. Baik, ini untukmu. Kemarilah dan ambil. Jangan kira, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kedua dewa tinggi itu, pasti sudah disergap di sisimu sekarang kan? Selama aku pergi untuk mengambilnya, aku akan disergap oleh mereka. Lin Yan, kamu mau mengakali aku? Kamu masih terlalu hijau. Lalu apa yang kau inginkan? Suruh mereka membawanya ke sini. Kau jangan keterlaluan. Bagaimana jika mereka berdua pergi ke sana? Ditangkap lagi untuk Sandera, lalu apa? Tentu saja kamu bisa menolak. Hanya saja harganya harus ditanggung oleh adikmu. Baiklah. Aku akan memberikannya. Akhirnya aku menunggu hari ini. Sangat bagus, sangat bagus. Begitu kedua token functionku peroleh, keinginanku bisa terpenuhi. Keinginan guru memang akan segera terpenuhi. Kenapa? Kenapa? Benar. Karena kau juga. Sebuah keharusan bagi guru untuk mencapai mimpinya. Guru penganugerahan token function ke-7. Daji kecil tidak gagal dalam misiku. Lin Yan selanjutnya. Hanya tersisa bagian terakhir ini. Zuer. Mungkinkah dia juga? Berhenti, kau bilang kau akan melepaskan adikku. Lin Yan, kenapa kamu begitu cemas? Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan,
Aku akan melepaskan adikmu secara alami. Cepat serahkan penganugerahan Tao Convention. Kalian beberapa sampah ini pikir kalian layak. Daji, kenapa kamu belum bertindak? Bertindak. Ini benar-benar mencari mati. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, hati-hati. Jangan terlalu garang. Langkah ini tidak berguna melawanku. Suer, sungguh bagus, kau baik-baik saja. Kakak, Kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. menyerah, cepat serahkan penobatan Token Convention. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Masih terlalu dini untuk mengaku kalah. Apa yang ingin kau lakukan? Kau hanya paham soal 8 token function. Dapat memanggil daftar penobatan para dewa, tapi kamu tidak tahu bahwa setiap penobatan token function bisa tingkatkan kultivasi, kah? Kamu memaksaku melakukan ini. Tak seorang pun boleh punya token function ini. Bahkan tanpa daftar penobatan para dewa, aku sekarang tak terkalahkan di dunia. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menembus belenggu Kaisar Iblis dan mencapai level itu. Jika memang begitu, maka mungkin di alam bawah, dia sudah tak terkalahkan. Sekarang bahkan tanpa daftar penobatan para dewa. Apa bedanya? Aku tetap tak terkalahkan di dunia. Lin Yan, cepat bawa mereka dan kabur dari sini. Kami akan menahannya untukmu. Tak semudah itu dia mengalahkan kita. Kamu pergi dulu lalu kirim kabar ke alam atas. Saat itu biarkan alam atas, kelompok orang tua itu datang untuk menghadapinya. Tanpa token function, dia tidak bisa naik ke surga. King Lian lindungi Suer dengan baik. Mencoba pergi. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Kakak, sebenarnya Tao Convention tidak mungkin dihancurkan semudah itu. Selama ada bagian dari Tao Convention, itu bisa membangunkan mereka. Sebenarnya ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Sebenarnya aku terbentuk dari Tao Convention. Terima kasih sudah menerimaku saat itu. Dan sudah memberiku banyak-banyak kenangan indah. Suer, apakah kau mencoba untuk? Saat itu karena aku, sehingga keluarga kakak yang hancur dan musnah.